Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, para jemaah Masjid Al-Husna, yang mudah-mudahan pada kesempatan subuh pagi ini kita senantiasa diberikan nikmat yang begitu banyak, yakni bisa hadir sholat berjamaah di masjid. Kita berdoa mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan pada kesempatan subuh hari ini, subuh ya, yang diawali dengan subuh, maka ini adalah sebuah amal soleh yang mudah-mudahan amal terbaik yang dicatat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini, karena kita mengawali dengan sholat berjamaah. Ba'da kita istirahat ya, dan mudah-mudahan juga sudah melaksanakan kegiatan amalan sebelum sholat subuh yang kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Para jemaah Masjid Al-Husna, alhamdulillah bisa kembali mengisi kajian setiap pekan kedua ya, bergantian dengan Ustaz Lutfi di setiap pekan kedua ya. Pekan satu bersama Ustaz Ahmad Riyadillah, kedua gantian Ustaz Lutfi, saya, tiganya Ustaz Jais, keempat bersama Ustaz Abu Haura, masalah tentang zuhud dan wara' itu ya. Nah, seperti hari ini kita bergantian ya, mudah-mudahan senantiasa kita mencat ilmu kita, sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Quran dan ilmu-ilmu tentang keagamaan yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk ke materi tadi, di sholat subuh kita dibacakan surat apa Pak tadi? Rakaat pertama surat Al-Baqarah, ada apa ya? Surat Al-Baqarah ayat berapa ayatnya? Oh, ayatnya biasa agak susah ya. Di ayat yang ke 214 sampai 216 rakaat pertama, dan yang rakaat keduanya surat apa? Kita ngimamin. Tadi kan kita diimamin ya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ilal imam yutammimu bihi ya. Ketika seorang imam sudah membacakan ayat dengan jelas, dengan jahar, maka cukup makmum hanya menyimak, sudah cukup. Tidak perlu membaca lagi di belakang ya. Saya baca lagi, bacanya panjang, saya membaca surat Qul aja enggak ya. Dalam praktek salat berjamaah, ketika imam membacakan, maka makmum cukup menyimak ya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu. Kita nyimak, bukan ikut baca. Jadi di rakaat pertama dibacakan surat Al-Baqarah ya, ayat 214, yang bunyi ayatnya tadi apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kuncinya di situ, awal suratnya itu. Apakah mengira kita akan masuk surga? Nah, di situ kata Allah, apakah kalian mengira kalian itu kita akan masuk surga, Pak? Nah, dibacakan ayat supaya kita juga ditadabburi ya. Ketika seorang imam baca itu, maka dalam benak hati dan juga para jemaah yang menyimak, yang tahu maknanya, artinya bahwa imam membacakan, apakah kita akan mudah masuk surga ya. Pak Nana itu dibacakan, kita semua itu kira-kira mau masuk surga? Semua orang kaum muslimin adalah tujuan akhirnya adalah masuk surga, karena ada pilihan lain di ujung akhirat itu. Kalau dibahas di kajian pertama itu nyambung ya. Tujuan manusia itu akhir ujungnya adalah waman juhziha anin nar
wa udkhilal jannah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dua itu. Pertama adalah zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, dan junggulah dia orang yang beruntung. Dua itu. Jadi di dalam benak kita, dalam seluruh pikiran kita, bahwa ujung kehidupan kita itu akan mengalami kematian. Di awalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan wafat, akan mati, ada waktunya, ada masanya. Nah, dua pilihan itu, apakah masuk surga atau neraka. Kata Allah tadi, wa man zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan tidak dimasukkan ke dalam api neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang itu telah beruntung. Dan kita semua menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan berdoa kita semua masuk surga. Dan kita harus yakin, kadang orang gimana ya nanti ketika wafat kita masuk kemana. Maka saya pernah mendengar kalimat Gus Baha ya, dan selalu menyejukkan orang-orang ketika banyak dosa, ketika banyak bermaksiat, ketika dia seseorang itu sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iman, yakin kita semua masuk surga dengan kuncinya itu beriman. Kalau banyak maksiat, banyak dosa, banyak salah, namanya manusia, maka ada penutupnya, ada penghapusnya. Senantiasa kita memohon ampunan, senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat. Nah, kuncinya sudah ada, tinggal kita tutupi dan semua dengan banyak-banyak bertaubat, banyak beristighfar. Orang Islam yakinlah semuanya udkhilal jannah, masuk surga. Orang kafir jelas kalau tidak ada kaitan sedikit aja keimanan, masuk neraka. Karena ada nanti orang yang akan dikeluarkan dari api neraka di ujung-ujungnya ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari itu dalam keadaan hitam legam, udah orang merasakan banyak kenikmatan dan gak bisa dirasakan karena kondisi harinya di surga atau di akhirat itu berbeda jauh dengan di dunia. Sudah hitam legam, mau tahu ya, diangkat dalam kondisi malu disuruh masuk tuh udah tanggung, padahal kata Allah masuklah. Hanya pun melihat saja udah hilang rasa sakit yang sudah dialami mungkin bukan sebut hari berapa itu, ada sebutkan seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kunci iman ya, beragama Islam, dan itu menjadi sebuah kunci masuk surga. Yakin kita masuk surga. Di sini pada rakaat pertama tadi dibacakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, di sini Allah tanya, kamu mengira nih bahwa masuk surga? Maka disampaikan ayatnya itu, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang yang dialami terdahulu. Nah, jadi kita disangka akan masuk surga, padahal masuk surga itu gak mudah. Ya, mudah enggak. Di sini disebutkan sebelum datang ujian, cobaan. Nah, jadi ketika diuji ya, banyak cobaan, bersyukur, itu adalah kunci masuk surga. Kenapa? Ya di situ ayatnya, sebelum datang ujian kepadamu. Ya, banyak masalah, banyak persoalan, banyak kehidupan ya diuji itu ya. Sebelum juga orang-orang terdahulu diuji berat ya, kalau kita diuji kok seperti ini hidup itu ya. Kok banyak ujian, baru juga ujian tambah lagi, terus banyak ujian. Maka disitulah kuncinya, ini kunci Allah menguji kita untuk masuk surga. Ayatnya ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
udah nikmatin aja ujian itu, karena itu adalah proses dari kesabaran dan dengan memahami ayat ini, oh iya mungkin ada yang lebih berat ujian saya dibanding orang-orang sebelum saya. Di sini masalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang beriman dulu diuji begitu besar ya. Itu dari masathumul ba'sa wad dharra, ujiannya itu datang timpakan kesengsaraan, kemelaratan, penderitaan dan goncangan segala macam gitu ya. Sampai udah berat ujian itu, mungkin kita juga merasakan kapan ini berlalu tuh ya ujian ini. Ada aja sulit dalam kondisi zaman sekarang itu, sama oleh perkembangan ya bikin negara susah, berat, mau gimana gitu kita menyikapi kondisi negara ini. Udah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat ujungnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita gak ada pegangan, mau ke A mau ke B semuanya gak ada yang bisa dipegang dalam pendapat hukum dalam zaman sekarang. Itu ujian berat ya, masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, sampai hatta yaqula rasul, sampai orang-orang yang beriman dan rasul juga berkata ya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Maka ketika banyak ujian, banyak masalah yang dihadapi, oh ini adalah ujian Allah, pasti ujian itu akan berlalu. Karena apa? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pasti Allah akan menolong kita. Itu rakaat pertama ya. Yang kedua juga sama, ditanya lagi ya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian mengira kamu akan masuk surga dengan mudah gitu ya. Rakaat pertama ditanya juga, mengira mau masuk surga dengan mudah. Yang kedua juga ditanya juga, apa mengira kalian akan masuk surga ya. Walamma, yang kedua adalah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Yang kedua adalah padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad. Jadi berjihad ya, jihad dalam konteks perang nyata, atau jihad juga adalah kesungguh-sungguhan kita, kesungguh-sungguhan ya, dalam aspek apapun. Kalau di sini ditafsirkan berperang, menegakkan Islam, melindungi Islam. Tapi juga jihad di sini juga disebutkan memerangi hawa nafsu, kemudian berinfak, kebaikan, dan juga berusaha untuk tanha anil fahsya wal munkar. Itu jihad, mengajak dalam kebaikan dan mencegah keburukan, itu adalah bagian dari jihad. Apakah kita sudah seperti itu? Maka ayat kedua di rakaat kedua tadi dibacakan, ketika kita ingin masuk surga diuji, apakah pernah kalian berjihad? Berjihad itu adalah berani untuk berperang dengan Islam, kemuliaan Islam, atau juga tadi bisa menahan hawa nafsu. Nah, kondisinya adalah jihad nafs ya. Jihad melawan hawa nafsu. Padahal yang jihad yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu kan? Dan kondisi zaman sekarang dengan orang tidak kontrol emosi, segala macam terjadi. Buka medsos aja, dari satu aplikasi aja, apa kejadian? Banyak satu aplikasi, dari Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ada aja banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, kejahatan manusia itu. Ya Allah, itu bagaimana dari kondisi apapun ya. Ada orang bersekap sampai bertahun-tahun, 3 tahun, kemudian viral lagi, seorang 3 anak di pesantren dibakar, dan sampai 8 bulan nggak ada tindak lanjutnya. Satu wafat, duanya kondisinya cacat permanen. Wah, udah banyak sekali. Kemudian apa yang paling viral lagi adalah kondisi orang-orang pintar, penegak hukum pada korupsi gitu.
ya susah gitu, mau gimana gitu kita mau cari hukum yang salah, dihukumnya itu hanya sebentar, tapi yang tidak bersalah sampai bertahun-tahun. Nah itulah kondisi-kondisi yang dialami oleh kondisi zaman kita ya. Maka di sini pentingnya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, untuk penguatan kita bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat di rakaat kedua ini tadi saya katakan bahwa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan mengira akan mudah masuk surga sebelum kita berjihad ya. Berjihad secara langsung, perang melawan orang-orang kufar jika mereka memerangi. Kedua adalah jihad nafs, berusaha kita berjihad melawan hawa nafsu. Ya, ketika pun kita saat ini juga perang melawan jihad hawa nafsu Pak. Pada pagi hari ini, coba aja hari ini lagi euforia Piala Dunia, jamnya pagi-pagi, ya kan? Orang udah mempersiapkan nih dari mulai grup, ya grup bola nih, pasti pada tahu kalau bapak-bapak ya, ibu gak terlalu, mungkin anak-anaknya booming sampai diupdate tiap hari. Wah, makanya jam 4 sampai begadang, pas sholat subuh kesiangan, nggak datang. Itu kan juga perang melawan kecintaan terhadap sesuatu ya. Kalau kita misalnya bisa lihat hasilnya aja, bisa diulang gitu ya, nggak mesti harus nonton full. Nah, itu adalah juga jihad nafsu, melawan hawa nafsu ya. Para jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, maka itu baru pendahuluan untuk kita masuk ke tema inti hari ini, yakni semua itu tadi yang diawali dengan ayat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kita nyambungkan dengan surat Ar-Rum ayat ke-54. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-54. Mari kita simak sama-sama, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kamu min dha'fin, dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah juga yang menjadikan dari lemah menjadi kuat. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Dari kuat itu Allah jadikan kembali menjadi lemah ya, dan beruban. Nah, yakhluqu ma yasha, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Wa huwal alimul qadir, dan Allah Maha mengetahui, maha kuasa. Nah, kalau kita tadabburi ayat ini, bahwa proses tahapan manusia itu berawal dari min dha'fin, dari lemah. Dari lemah itu apa? Gak bisa apa-apa ya, gak bisa apa-apa. Atau dari masa kecil, dari masa bayi ya. Dari masa kecil ya. Dari kecil gak mungkin tiba-tiba tanpa hujan langsung seperti ini ya, dari lahir langsung besar, kecuali Nabi Adam ya. Dari proses setelah Nabi Adam itu memang ini tahapan, dari mulai proses kehamilan, melahirkan sampai dewasa, dan ujungnya juga wafat kembali. Jadi itu proses manusia itu. Di sini manusia itu awalnya itu dalam keadaan lemah ya, min ba'di dha'fin, yaitu dalam masa bayi, usia tahapan manusia itu usia sebenarnya dari usia bayi ya. Bayi itu di dalam kandungan
4 bulan sudah diberikan ruh, sudah hidup. Ya, makanya zakat pun ketika bayi sudah dalam kandungan udah usia 4 bulan itu bisa dizakati karena sudah ditiupkan ruh, terus prosesnya. Ya. Dan pendidikan pun mulai dari bayi. Makanya kalau seorang ibu yang hamil sebaiknya dari sejak kehamilannya sudah mulai proses pendidikan, ya. Didengarkan sesuatu yang baik-baik, contohnya Al-Quran. Kalau dia sudah baca Al-Quran, maka testimoni lahirnya itu adalah mudah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena setiap harinya mendengarkan Al-Quran. Kalau biasanya dengerin musik gimana Pak? Wah, musik gitu. Maka lahirnya ya senang musik gitu ya. Dan sebagainya. Kalau aktivitas ibunya biasanya dalam hal-hal apapun ya yang positif, maka nanti anak lahirnya juga dalam keadaan positif karena proses pendidikannya sudah di awal dari masa kandungan. Nah itu keadaan fasenya adalah dokter lemah, nggak bisa apa-apa, mulai dari belum bisa ngomong ya. Masa bayi usia 0 sampai 6 tahun lah ya. 6 tahun itu masa balita, masa bayi. Kemudian dari 6 tahun sampai 12 tahun itu udah 12 tahun nih, disebutlah masa fata. Kita tuh udah mulai bahas bukan masa remaja istilahnya. Itu adalah masa balik ya, balik. Pemuda disebutnya, nggak bisa bukan remaja. Kalau kita nyebutnya pemuda. Makanya saya ke anak saya yang usia kelas 6 nyebutnya udah remaja, enggak, kamu pemuda, kamu seorang pemuda. Kalau perempuan kamu seorang pemudi. Kenapa? Karena pada usia-usia itu dulu ada anak-anak sentuhan Nabi yang diajarkan dan dididik oleh Nabi menjadi orang-orang hebat padahal masih kecil-kecil. Seperti Usamah bin Zaid, usianya baru 12 tahun. Nah, tapi dididik oleh Nabi menjadi seorang panglima perang, orang pemimpin. Jadi udah 12 tahun itu, kalau sekarang mungkin kelas 6 ya, mereka masih nangis kayak zaman sekarang ya. Kalau lihat sekarang malah main handphone, waduh, gak lepas dari handphone. Itu saya di lingkungan saya sekarang itu lewatin gang, mereka berjajar. Dan saya tahu nama-namanya semuanya, tahu semuanya. Usianya kelas 6, kelas 5. Ada satu tempat yang jadi base camp, ada 10 orang. Pernah saya suruh ngaji semua, tetap aja kalah lama handphone karena udah dikasih sama orang tuanya handphone. Mungkin orang tua ngasih handphone supaya apa? Enak, gak usah ngajarin, kasih handphone udah tenang, nggak bakal ribut, ya kan, nggak bakal ribut, gitu. Jadi masa-masa itu habis dengan gadget, dengan handphone. Tapi zaman dulu ya memang nggak bisa dibandingkan, cuman pola-polanya kan sebenarnya bisa diterapkan. Gitu. Kalau dari sosok kita sebagai orang tua, ya yang salah siapa? Jangan dikasih aja handphone. Sekarang kan anak-anak kelas 6, 5 itu udah pada megang handphone. Di rumah, di sekolah mungkin nggak boleh bawa. Pulang sekolah dari jam 1, dari jam 2 sampai sore nongkrong, main game terus sampai sore, pada berjajar. Saya tahu nama-nama orang-anak itu dan bahasa-bahasa itu. Jadi masa di sini ada tahapan manusia dalam berproses kehidupan itu adalah masa lemah, kemudian masa remaja ya, masuk ke masa remaja, dan saya sebutkan lagi masa pemuda. Dan istilahnya adalah pemuda di situ sudah masuk dalam kategori summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Dari usia 12 tahun, saya buka catatan tahapan. Nah, di sini disebutkan fata ya. Fata itu adalah masa yang setelah lemah itu summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian Allah jadikan dari lemah itu masa anak-anak yang bisa apa-apa, ya harus dibantu dan sebagainya, menjadi diberikan kekuatan, dan itu sudah masuk di usia tadi 12 tahun itu sudah masuk fata ya. Fata itu adalah pemuda. Disebutkan di sini para ulama dan juga pakar-pakar pendidikan, ya, disebutkan bahwa satu
akar dengan fatwa mufti. Di antara makna fata adalah seorang pemuda di usia 12 tahun kesempurnaan dengan kekuatan fisik dan hikmah logika berpikir dan fisiknya. Dia sudah pintar, cerdas anak-anak usia 6 tahun itu. Jadi gak usah digoyak terus, dia udah mulai pintar, udah mulai berpikir logika mana yang baik, mana yang benar. Jadi usia 6 itu gak usah dibanyakin nasihat, itu harus diberikan arah, harus diberikan tanggung jawab. Kalau diberikan nasihat malah dia lawan, wah ibu ngomong mulu, bahkan kasar nih, bakal membalikan gitu. Tapi diberikan arahan, diberikan contoh, udah mereka udah berpikir logis ya, usia 12 tahun. Fata ya, fata juga tidak seperti anak kecil lagi, gak bisa disamakan pada mereka yang usia 6 tahun, masa 5 tahun, 7 tahun ya. Fata juga adalah pemuda itu pemberani. Nah, dia melakukan sesuatu hal-hal yang kalau diarahkan itu dia berani. Makanya masa-masa 12 tahun kalau dia sudah punya teman geng, bahaya itu ya, maka khawatirnya ketika diarahkan, kamu masuk kelompok saya tapi berani bacok orang, wah tuh na'udzubillah, mereka akan berani loh itu. Usia SMP itu, usia 12 tahun ke 13 tahun itu, ketika dimintakan sebuah tantangan, karena di sini disebutkan pola pikir dan kekuatan fisiknya sudah sempurna, dan mereka berani. Makanya jangan salah orang-orang yang, mohon maaf ya, begal-begal itu ternyata masih anak usia segitu, usia 12-15, ngeri gitu ya. Tahapan-tahapan yang seharusnya diberikan Allah itu kesempurnaan, tapi tahu gak arahnya. Nah, fata juga disebut kekuatan, itu kuat. Nah, ini tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan tahapan setelah lemah itu adalah masa fata. Sampai usia disebutkan di sini adalah balik ya. Balik itu sudah ditaklid, sudah dihukumi. Nah, dulu orang tua yang kalau usia 0 sampai 12 itu tanggung jawab orang tua. Kalau udah balik, dia udah dihukumi. Kalau dia melakukan kesalahan, dosa udah dihitung ya. Dan kalau orang tuanya enggak mengarahkan, ikut dosa gitu ya. Maka itu pentingnya masa tahapan kedua ini, summa ja'ala min ba'di fi quwwah. Nah, di sini disebutkan bahwa usia quwwah di sini adalah tanda-tanda balik dalam hadis sahih, meliputi usia 15 tahun ya. Kalau laki-laki itu rata-rata situ. Tapi sekarang 12 tahun udah pada balik, apalagi akhwat ya. 9 tahun udah ya. Para akhwat cepat ya. Nah, usia segitu, usia kelas 5, 6 udah pada balik, udah pada haid ya. Maka disebutkan tentang hadis Ibnu Umar yang diizinkan ikut perang Uhud saat berusia 15 tahun. Karena ada sahabat yang masih kecil tidak dibolehkan. Kamu belum balik ya. Tapi dia memberikan kekuatan sampai Nabi itu ketawa. Ini saya udah bisa, kan udah fisiknya udah diberikan kekuatan usia segitu. Maka apa yang sudah kita ketahui, sahabat Usamah bin Zaid itu pada usia 12-15 tahun itu diinstruksikan menjadi seorang pemimpin. Padahal sebelumnya ada Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sudah dewasa. Lah, kok Nabi menjadi Usamah bin Zaid padahal masih kecil dalam perang melawan Romawi gitu ya. Kenapa? Inilah pemikiran Nabi Muhammad SAW. Pemuda itu lagi bagus-bagusnya dalam retorika berpikir dan kekuatan, dan mengajarkan bahwa Islam itu usia segitu udah matang gitu. Jadi kadang sampai usia SMP, zaman anak-anak sekarang tuh masih ngoyo dan sebagainya, masih diurus sama orang tua dan sebagainya. Padahal udah mulai berpikirnya udah secara fisik dan sebagainya, mereka bercerita itu udah sempurna. Kemudian bahwa disebutkan quwwah di sini setelah tahapan manusia itu dari kecil menjadi lemah adalah usia 12 sampai 40 tahun. Itu tahapannya adalah usia kuat.
usia 40 tahun ini nanti ada rahasia juga. Termasuk, mohon maaf nih, saya nih udah mau masuk ke usia 40. Di sini ada yang udah lewat ya Pak ya. Mohon maaf, ini ada, atau Pak Bozan ini masih 35 ya. Masih Pak Nana masih berapa Pak? 35. Jadi udah masuk 40 tahun, dan orang-orang yang udah 40 tahun udah ada rahasianya di surat Al-Ahqaf kalau saya. Kalau udah 40 tahun udah. Kalau dia masih gemar ya 40 tahun nanti itu, masih aktivitas-aktivitasnya tidak mengarah kepada kebaikan antara ibadah, itu akan terus aja begitu sampai nanti ujungnya. Karena nanti ada rahasia 40 itu udah mulai memetakan bahwa dia di mana fase-fase krusial gitu, untuk menuju tahap akhir. Kalau masih anak-anak, masih tidak memikirkan akhirat, ya dikhawatirkan kondisinya adalah kondisi sesuai dengan apa yang dilakukan pada usia 40-an. Karena Bapak udah disebutkan di sini adalah usia kuat, dan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia 40. Sekarang menjadi sebuah perdebatan ya, usia 40 di kalangan penggemar sepak bola, ya kan? Siapa? Dokter Panji senyum, berarti tahu. Menjadi perdebatan usia 41 tahun dan euforianya ke arah situ. Ibu-ibu mohon maaf sedikit ya ibu ya, tapi sekarang dari momennya harus dibawa ke arah situ nih, euforianya para bapak-bapak ini, karena sedang memantau negara-negara mana yang akan juara dunia dan pemain-pemain yang diidolakan. Di antaranya adalah sosok Cristiano Ronaldo. Usianya sekarang berapa? 41 tahun, tapi fisiknya luar biasa, fisik bagusnya ya, dan tidak kalah dengan usia yang sekarang paling pemain muda yang paling muda itu usia 17 tahun, pemain Meksiko 18 tahun, Maura. Dia pemain termuda di Piala Dunia. Sedangkan pemain tertua di Piala Dunia adalah Cristiano Ronaldo, kemudian Luka Modric dan sebagainya. Maaf saya sebutkan supaya ya tidak tahu dengan kondisi saat ini, dan kita menyesuaikan dengan tadi bahwa manusia itu diberikan kekuatan masa-masa 40 tahun. Jadi agung-agungkannya adalah sosok fenomenal ya. Cristiano Ronaldo fisiknya semacam menjaga kesini, ya betul ya. Tapi kan ada masanya dalam kondisi usia itu gak akan terus seperti itu. Sampai kapan ya? Tetap namanya usia berkurang, ada generasi baru. Nah di sini ayat Qur'annya ada generasi baru, dari kata kuat nanti lemah. Cuman perlu diingat bahwa ternyata apa yang dilakukan, mohon maaf ya, nama sosok pemain bola itu, kenapa kita nggak boleh sosok Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun Pak ya? Wah, menjaga fisik dan sebagainya. Usia Nabi 40 tahun justru di situ momen-momen krusial, kuat. 40 tahun kan ya, diangkat menjadi Nabi, bahkan ikut perang dalam segala peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain. Berarti kan fisiknya sangat kuat di usia 40, bukan di mana menjadi lemah. Itu adalah usia 40 ke atas ini adalah masa-masa di mana manusia memiliki kekuatan fisik yang sempurna. Kekuatan fisik yang sempurna disebutkan usia 34, 40 adalah usia puncak kuwah, pusat puncaknya. Kemudian dari 40 sampai 60, jadi di sini yang ada usia 40 sampai 60 adalah usia uhullah ya. Kemudian dari 60 sampai 70 itu bonus bagi para bapak-bapak yang di usia 60 sampai 70 itu adalah udah masa saykhoh ya. Saykhoh udah masa, di sini adalah itu adalah masa rentak, masa tua ya. Dan usia tambahan disebutkan dalam pakar pendidikan, pakar ulama itu 70 tahun ke atas adalah usia tambahan bonus yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ini adalah
summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibah, akan kembali lemah dan juga mengalami uban. Nah gitu ya. Jadi kalau memang udah segitu, di Qur'annya sudah sunnatullah. Cuman kemarin salah satu guru kami menyampaikan ada sebuah tips supaya seorang itu di masa-masa tuanya itu tidak banyak lupa dan tidak beruban. Ternyata ada tipsnya nanti di akhir. Sampai pernah ditanya, kok sempat lupa bertanyakan hal itu. Kenapa kok bisa usia 60, 70 kekuatan otaknya apalagi itu tidak rusak dan ya sehat terus ya. Para jemaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tema kita itu adalah semua itu ada masanya. Semua itu ada masanya. Masa itu dalam Quran itu adalah waktu ya. Dalam Quran waktu. Surat apa itu waktu itu? Al-Asr wal 'asr, demi masa. Waktu dalam konteks Quran tadi subuh itu fajar, wal fajar, demi fajar. Dari fajar kemudian masuk ke duha ya. Ada surat ad-duha, wal duha, demi waktu. Kalau udah menyebutkan kalimat wa, berarti itu adalah subha Allah, demi waktu. Maksudnya adalah pentingnya waktu-waktu itu, pentingnya masa-masa itu. Ketika wal fajr, demi fajar. Kalau Allah sampai dengan bersumpah dengan kalimat wal fajr, tandanya ketika Allah bersumpah wal fajr, demi waktu, sangat pentingnya waktu fajar itu. Wal fajr wal layalin ashr, kemudian wad duha, siang zuhur. Ada di Quran ada zuhur, yang hafal Quran tentang zuhur secara spesifik tidak disebutkan waktu siang, tapi waktu sholat adalah di pertengahan al-zuhur ketika matahari berada di tengah-tengah ya. Kemudian sore turun ayat disebutkan ashar ya, wal asr. Kemudian malam wal laili idza yaghsha, waktu, perputaran waktu itu akan berputar terus berputar. Maka para jemaah, waktu itu ada masanya terus berputar. Kita gak akan seperti ini terus gitu. Sampai hari ini kan kita terus bertambah usia Pak ya. Bapak tiba-tiba usia sendiri gak mungkin. Ada masa-masa gantengnya, usia muda. Sekarang masih ganteng Pak ya, masih seperti Pak Firman dulu ya. Ini dari kecil tahu ya. Dari masa kecilnya itu akan terus seperti ini Pak Iwan ya. Ada masanya, dulu digandrungin oleh para perempuan misalkan. Tapi ada masanya ujungnya gitu. Generasi berikutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Terus tadi kita mengalami masa as-sayyukhah itu. Sudah masa kembali kepada lemah kembali. Tapi Pak Iwan masih kuat nih ya. Masih kuat, kurban aja bisa robohin sapi. Tanya kekuatan fisiknya masih terjaga gitu ya, dirawat. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di surat Al-Rum ini bahwa manusia itu akan mengalami fase, gak akan seperti ini terus ya. Akan mengalami dari masa jayanya kembali kepada lemah. Jadi ketika seorang sekarang berada di puncak kejayaan, sudah nanti juga ada waktunya kembali lemah, waktunya kembali lemah ya. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa saibah. Jadi tahapan usia itu, pertama manusia itu dalam keadaan lemah itu adalah masa bayi, kemudian masa fata tadi disebutkan, kemudian masa kuwah itu dari mulai usia 12 sampai usia 40, dan puncak kuwah itu tadi dari 40 sampai berapa tadi? 55 ya, 55 dan bahkan 60 kalau terjaga itu. Makanya disebutkan tadi, kalau kembali ke bahas pemain bola lagi.
teman-temannya atau rekan pemainnya itu bahwa Cristiano itu bisa sampai mengikuti Piala Dunia 2030. Usia sekarang 41, berarti tambah 4 tahun lagi 45. Mampu nggak? Secara fisik di sini dalam konteks Islam ya, tadi tahapan manusia, puncak kekuatan itu di usia 40 sampai ke atas 45 50 ya. Tapi fakta ini tadi beda dengan pemuda dari usia 12 sampai usia matang 40 itu ya, masa-masa di mana kekuatan fisiknya sempurna. Ya, puncaknya tadi di situ 40. Ke arah sana udah mulai lemah. Ini kan udah ada batasannya. Biasanya tendangnya kencang, udah waktunya Pak. Kita tuh kan kalau dulu bisa lari berapa kilometer, sekarang udah turun gitu kekuatannya itu. Karena udah ada masanya. Ya, dari masanya. Ada pergantian generasi. Ya. Kita seorang ibu nanti akan digantikan oleh seorang anak kita. Seorang anak nanti digantikan oleh cucu. Jadi masa-masa kita di hari ini, ingat Bu, kita tuh akan berganti, akan silih berganti ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, masa kejayaan orang lagi jaya-jayanya, ingat nanti juga akan kembali, gak akan terus jaya. Ketika melihat seseorang lagi di puncak-puncak karir, puncak-puncak jaya, ya, karena kita melihat wah seorang itu gak akan selamanya seperti itu Pak. Nanti ada ujungnya, kembali juga watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, akan dipergelirkan, akan digantikan oleh masa-masa berikutnya. Dan kita pun sama di sini di generasinya Al Husna. Apakah nanti sekarang di 2026 ya kan, 10 tahun kemudian apakah kita sama nih masanya seperti ini dengan orang-orang yang di sini berapa orang? Mungkin di sini ada 15 orang. Ya nanti kan bergilir generasi-generasi berikutnya. Kita nggak ada di sini lagi mungkin ya. Itu akan kembali bergilir. Hikmahnya seperti itu, akan bergulir bergantian. Jadi orang tua digantikan oleh anak-anak ya, anak-anaknya yang dididik. Kemudian pemimpin digantikan penerus-penerusnya. Gak bisa terus memimpin, saya ingin jadi pemimpin terus. Tidak, ada ujungnya, ada waktunya digantikan. Maka ketika seorang lagi berjaya nanti juga selesai. Seperti tadi generasi pemain bola, sekarang ini saya bahas bola terus kawan. Ada waktunya. Sekarang lagi impornya, ada waktunya. Masa generasinya yang sekarang disandingkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, siapa ya? Disandingkan terus dari mulai 2004 sekarang 2006 dibandingkan terus, ada masanya, ada generasi baru akan selesai. Kemudian seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang menteri, seorang wakil menteri, bupati, gubernur sampai ke bawahnya itu akan ada berganti, silih berganti, gak terus. Mohon maaf, sekarang saya kan Presiden Soekarno sampai sekarang hidup, akan terus diganti, terus bergilir, diganti. Ya. Nah dulu pada zaman dulu ada raja yang zalim. Ya. Siapa? Raja Namrud, Fir'aun, berganti, silih berganti, gak selamanya berkuasa. Ada sebuah raja dulu yang zalim pada masa itu. Kemudian 7 pemuda mengasihkan diri karena kondisinya adalah raja zalim. Kemudian masuk ke sebuah gua, tidur. Disangkanya tidur cuma beberapa hari, setengah hari Pak disebutkan. Padahal tidurnya berapa hari Ibu? 300 plus 9 hari, 309 hari. Ketika seorang temannya lapar, biasa aja yang ke pasar. Setelah keluar, ternyata suasananya udah berbeda. Sudah berbeda, kok berbeda?
disangkanya baru tadi tidur, keluar kemudian dia belanja makanan dengan uang yang 300 tahun yang lalu. Maka orang-orang yang baru ini, generasi baru, ini uang apa? Kok ini kayaknya uang ini terkenal gitu, masih ada yang tahu, ini kayaknya uang zaman 3 abad yang lalu. Nah, disampaikanlah ke raja penguasa itu, ini ada orang belanja dengan koin atau uang dengan mata uang masih ada di 300 tahun yang lalu. Bayangkan, kita juga di Indonesia baru 70 tahun ya, angka uangnya dari uang 100 perak ya Pak ya, masih bisa beli apa itu? Nah, saya dulu 100 dikasih uang zaman SD, mungkin beda zamannya lebih parah lagi. 100 itu bisa beli wehu ya, wehu itu semacam bakwan ya. Itu bisa 4 biji Pak, 100 perak. Tapi sekarang masih 500 jadi 4. Bahkan mungkin bisa berapa tuh, 25 perakan ya. Uang itu ternyata ini udah nggak laku. Maka disampaikan oleh ke raja pada saat itu, ini adalah dari mana kamu uang ini? Nah, ini uang saya baru juga saya tertidur gitu, di sebuah gua. Nah itu suasana udah jauh, udah beda. Nah, maksudnya dia tidak menyadari bahwa dia tidur baru setengah hari, padahal sudah 300 setengah hari, dan masanya sudah mungkin berapa kali masa kita. Raja itu gak mungkin hidup sampai 100 tahun, mungkin ya 90, ganti lagi. Dari raja yang zalim ke raja yang adil. Maka disitu waktu kalau ayam muda luar, masa itu akan berganti. Ya mudah-mudahan negara kita nanti ya mungkin nggak zaman kita, ini zaman mungkin anak-anak kita ya, zamannya keturunan kita, memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya, dan juga para masyarakatnya ya, para orang-orang, karena pemimpin itu tergantung juga adalah orang-orang. Jadi para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, bahwa hikmah kita membahas tentang masa, tentang waktu, bahwa manusia itu akan dipergilirkan, akan berganti ya. Nah, jadi pentingnya kita di ujung adalah pentingnya mengetahui waktu. Seorang muslim harus mencatat manajemen waktu. Tadi disebutkan waktu subuh, disebut juga waktu fajar ya. Waktu al-fajar. Waktu fajar adalah memulai aktivitas ibadah. Makanya di dalam doanya ketika pagi-pagi apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Jadi kita sudah melalui dan wa bika asbahna, Allahumma asbahna. Di waktu subuh itu sudah kita memulai. Kemudian sorenya juga sudah mengetahui jadwal dari pagi sampai malam. Nah, seorang muslim itu, kita seorang muslim sudah memetakan waktu dari mulai tadi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau saya tanya Pak Fadli, pasti hari ini punya waktu jadwal yang sudah terstruktur kan ya, dari mulai bangun, nanti saya akan bangun ke Al-Husna, mau ngapain. Misalkan saya udah subuh di Al-Husna, udah memetakan malamnya, wah saya mau ada kajian di Al-Husna. Kalau saya tidur di rumah berat, harus buka gerbang, perjalanan jauh, maka mau gak mau jam 12 Pak kalau nyampe Masjid Al-Husna tadi ya, ditungguin jam 10 ya. Tapi baru jalan ke sini jam 12, nginep di masjid. Kenapa? Manajemen waktu, dan udah ketahuan pernah, nanti cobain subuh. Pernah sekali bisa dari rumah ke sini, tapi kebanyakannya berat. Waktu subuh itu kalau dari rumah itu bangun, melek ini, durasi waktu ke sini komat itu cuma 10 menit. Kalau di rumah saya ke sini tuh ada komatnya 20 menit Pak. Bayangin, azan aja berapa? 4 lebih 43, komatnya 20 menit.
Jadi kalau Fakih, anak saya itu dibangunin nyantai, paling nanti masih 10 menit lagi, masih ngantuk, ya paling nanti 7 menit lagi. Kenapa? Jam 5 lebih 5 itu masih belum qomat. Jadi kalau 4.3 ditambah 20 menit berapa? Kalau azan qomatnya 5 lebih 3 berarti ya. Baru jalan jam 5 pakai motor, kita kan pada agak jauh muter. Gitu udah tahu. Di Madani malah lama azan qomatnya. Kalau saya lebih duluan, tidur lagi di masjid. Tidur lagi karena maksudnya adalah ketika saya ada kajian tiap bulan sekali, kalau nggak mungkin saya bisa di rumah, walaupun bisa. Kalau ditekatkan, Allah jaga bisa berangkat dari jam 4:30, cuman nggak ngeri. Akhirnya apa? Manajemen waktunya, udah menginap aja di Masjid Al-Husna. Sama aja tidur kok di masjid tidur, di rumah tidur, sehingga bisa mengisi kajian. Sudah subuh apa di Masjid Al-Husna? Ada kajian lagi, misalkan jam 6 online, langsung di sini. Ada lagi ke tempat binaan sana di sekolah adat jam 7:30, jam 8. Lanjut terus sampai subuh itu udah tahu jadwal. Nah, seorang muslim adalah dia sudah mengetahui manajemen waktu. Semua orang-orang juga pasti memiliki waktu. Jadi waktu itu adalah bersumpah dengan waktu, karena waktu adalah nikmat yang sangat berharga dan akan diminta pertanggungjawaban, dan itu tidak akan kembali. Misalkan ibu ini yang udah ya Allah, saya ingin lagi di usia 25 tahun masa-masa saya kuliah, gak bisa kembali itu. Jadi masa itu ya, kayak tadi nih kita udah hampir sejam, balik lagi ke masa itu nggak bisa, balik lagi. Atau orang yang sudah wafat, dia ingin balik lagi ke dunia, pinginnya apa? Ketika ditampilkan, ternyata apa namanya, di dalam surat Al-Munafiqun itu 7 ayat itu, laula akhartani, apa? Nah itu, jadi pingin sedikit aja ke dunia untuk uangnya apa? Fa'asaddaqu wa aku minasolin, aku ingin bersedekah. Masya Allah, ujungnya ingin sedekah, coba ini, gak ada yang lain. Ternyata kunci sedekah itu sangat luar biasa. Saya ya namanya juga manusia ya, buka handphone, buka YouTube, buka TikTok, ternyata sedekah itu. Ada seorang pemuda yang dia hijrah dari Padang ke Jakarta, gak punya apa-apa, dia kerja, kemudian bahkan tidur di emperan, dan dia juga akhirnya kerja apa aja karena susah jadi kerja. Kemudian dia menikah dan kondisi juga susah, dan apa yang terjadi susah. Jadi seorang pemuda ini merawat orang tua yang sedang kesulitan, ya, dari jalan ada yang susah. Yaudah bu, sama saya aja. Kemudian dirawat dan meninggal. Sebelum meninggal dia menyatakan, kamu akan mendapati semuanya itu dari apa yang kamu dapati. Jadi seorang pemuda itu rawat aja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Dia nggak mikir kaya kepada orang, kemudian bersedekah sebelum kaya. Bersedekah sebelum kaya, sedekah membuat sarapan gratis atau Jumat berkah gratis. Walaupun dia nggak kaya amat, berikan sedekah semakin viral. Ternyata Allah berikan rezeki yang begitu luas. Maka kata beliau, memang sedekah itu gak perlu mikirkan, tapi susah gitu mempraktekannya. Sedekah itu sebenarnya bukan mengurangi, tapi malah menambah. Tapi konsep pikiran kita itu kadang sayang gitu ya, ketika ingin berinfak atau sedekah itu. Ya saya nyampein aja itu. Ketika melihat inspirasi itu adalah inspirasi di Quran ini itu. Jika seseorang bersedekah, ternyata dengan sedekah itu malah banyak berkahnya. Tapi kita itu agak konsep yakin itu, kadang nggak sayang. Lewat misalkan hal kecil lah, ketika di Jumatan lewat kotak ada 10.000, 100.000, 2.000 sama 50.000, kira-kira apa yang dimasukin ke dalam kotak? Pasti ya
dipilih-pilih dulu, 2000 aja gitu kan. Atau di jalan ada orang yang lagi dorong jual kembang berat gitu ya, saya masih enak kerjanya karena melihat seseorang berat, ada yang segala macam ya. Karena gitu ada terbesit untuk memiliki kebaikan-kebaikan itu. Dorongan itulah yang mau, karena ujian itu namanya juga iman. Kalau kita iman itu pasti ujiannya begitu Pak, ingin berbuat baik tapi ada tantangannya, pasti seperti itu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin 5 menit lagi karena waktu suruk jam 6 lebih. Itu ada perdebatan masalah sholat suruk ya. Kalau biasanya seorang jemaah beres kajian belum waktunya udah sholat, padahal masih belum waktunya karena patokannya udah kajian. Makanya saya lihat tadi masih jam 9. Maka pada jemaah kita akan tutup dengan manajemen waktu. Masa itu tadi hikmahnya itu tidak akan berulang. Kita itu ada masa tahapan ya, bahwa hidup itu kita itu 2 kali, mati dua kali Pak ya. Hidup yang pertama atau mati yang pertama itu kita nggak ada Pak. Kita di sini tuh awalnya nggak ada. Panana ada nggak awalnya? Nggak ada. Allah hidupkan sekarang. Sampai kapan? Sampai sekarang masih hidup. Kita yang ada di sini itu adalah masa tahapan ke-1. Hidup pertama Pak. Apakah kita akan hidup selamanya? Enggak Pak. Ada waktunya kita akan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Fase manusia itu awalnya itu kita tuh nggak ada ya. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan. Nah kita ada masa yang pertama nih, hidup pertama nih. Sampai kapan? Ya, kita sampai sekarang masih hidup, diberikan jatah. Kapan usianya? Sampai kapan waktunya? Ya itu akan berakhir ya. Ketika manusia hidup, ada yang diberikan jatah usia tadi 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan kembali, ada masanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum. Kemudian Allah akan wafatkan kembali. Dan itu adalah masa fase kematian kedua. Tadi mati pertama adalah kita nggak ada, hidup sekarang, nanti kita akan wafat lagi, selesai Bu? Enggak Pak. Itu akan mendapati masa kehidupan kembali. Summa yuhyikum. Allah akan hidupkan kembali seluruh dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Semua manusia akan mengalami fase kehidupan kedua. Setelah itu tidak ada lagi ya. Summa ilaihi turja'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghujung, mari kita akhiri dengan suratul Asr. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu itu, karena waktu ada masanya, ada selesainya. Maka Quran surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi waktu, masa. Yang masa itu akan terus berputar dan akan kembali. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, rugi. Kenapa rugi? Ayat yang ketiganya dulu. Innal ladzina amanu illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi siapa? Maksudnya adalah orang-orang yang tidak beramal, dia beriman tapi dia tidak beramal soleh, tidak menasihati dalam hak, dalam kebenaran. Ketika orang salah dibiarin, jangan dinasihati dengan baik-baik. Orang salah jangan didemi dan jangan dihina, jangan dilihat perbuatannya, tapi orangnya diperbaiki, dinasihati. Watawassaw bis sabr, dan menasihati kesabaran. Itu ujian, segala macam adalah ujian. Maka orang yang tidak rugi sebaliknya gitu ya. Itu orang-orang yang kita udah bagus nih tadi beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah umum, apa aja. Amal soleh itu umum ya, yang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh itu begitu banyak ya, dalam hal ibadah kepada Allah. Iman, beramal soleh, kemudian menasihati dalam
kebenaran dan juga sabar dalam ikut ujian. Itu adalah orang yang tidak merugi. Orang yang merugi apa? Orang yang dia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menasihati dalam kebaikan dan juga tidak sabar. Atau orang yang beriman tapi dia tidak memanfaatkan waktu, ke ayat satu lagi wal asr tadi, orang yang beriman tapi tidak memanfaatkan waktu. Waktu kapan? Waktu yang sudah Allah berikan dari mulai lemah kembali kuat dan tidak lemah tetap seperti itu. Nah, tadi di ujung Pak bahwa manusia itu akan kembali masa lemah ya, dan orang-orang yang di usia 40 sejatinya dia harus mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 40 ya, surat Al-Ahqaf ayat 40. Surat berapa Al-Ahqaf yang Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidatik wala walidayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tardah wa adkhilni fi dzurriyyati. Jadi kita harus senantiasa berdoa doa itu yang udah 40 tahun. Jadi siapa 40 tahun dan 40 tahun ke atas ya. Doa itu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Jadi sudah selesai tahapannya, itu udah mengarah kepada akhirat. Tetap berjalan dunia itu ya, tapi dengan prosesnya adalah tujuannya kembali kepada akhirat. Kenapa ujungnya kita itu? Ya tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami fase kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingatlah kehidupan dunia itu hanya sendagurau, hanya sementara, hanya lewat dan enggak kerasa gitu. Saya juga sama rekan-rekan di sini enggak kerasa Pak, saya udah mau masuki usia 39 40 ya Allah, baru juga kemarin 2013 itu 25 tahun, tapi udah ada masanya, masa udah usia puncak dan harus memikirkan masalah akhirat. Nah, itulah yang mungkin pembahasan hari ini, bahwa bab waktu, bab masa itu senantiasa kita harus perhatikan, dan setiap masa ada tahapannya, dan setiap masa waktu itu ada bergulirnya ya, ada generasinya, ada tahapannya, yang kita pun akan mengalami fase-fase itu, dan ujung dari hayat kita yang mudah-mudahan tadi ditutup dengan semoga di ujungnya adalah husnul khatimah. Di ujungnya kita baik, usia 40 baik, maka kehidupan menjelang wafatnya adalah tahapan yang baik. Itu saja yang mungkin disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Tepat sudah pas suruh ya. Kita akhiri dengan mengucapkan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma la tada min maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jika di antara kami yang ngaji hari ini ada dosa, ada kesalahan, semoga Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika di antara kami ada yang ragu-ragu ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah, semoga Engkau yakinkan semuanya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika di antara keluarga kami, sahabat kami, rekan-rekan kami, kaum muslimin yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qabaitah. Jika di antara kami hari ini ada yang kesulitan, terlilit utang dan masalah-masalah dalam kehidupan dunia, semoga Engkau mudahkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya rabbal alamin. Jika di antara kami hari ini ya Allah yang ngaji, yang senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah untuk mengharap ridha-Mu dalam kebutuhan-kebutuhan apapun di dunia dan juga untuk kebaikan akhirat, semoga Engkau mudahkan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.